Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sihono STMT. Saya selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi terkait dengan tantangan pembangunan dan pengembangan wilayah Kota Surakarta. Jadi sebelum kami membahas lebih jauh terkait materi, marilah kita bersama-sama melihat Kota Surakarta kondisinya pada saat ini. Jadi kalau dilihat dari misalnya Bapak Ibu semua melihat dari Google Earth ataupun peta dari atas, ini kalau kita lihat misalnya tanpa batas hijau, batas wilayah administrasi Kota Surakarta pada saat ini, kita tidak bisa membedakan mana Kota Surakarta dan mana sudah berada di luar wilayah Kota Surakarta. Jadi ini mengindikasikan apa? Jadi ini mengindikasikan bahwa perkembangan Kota Surakarta pada saat ini sudah berkembang di luar wilayah administrasinya, dan nanti berimplikasi pada beberapa kegiatan ataupun tantangan-tantangan Kota Surakarta ke depan. Kota Surakarta, kalau kita lihat peta di data kita pada tahun 1985, ini perkembangan area perkotaan sebagian besar masih terjadi di internal administrasi wilayah Kota Surakarta. Dan daerah sekitar Kota Surakarta sebagian besar masih berupa area pertanian dalam bentuk sawah. Jadi kalau dulu kebetulan saya waktu kecil kan tinggal di Kota Surakarta sampai sekarang ya. Dan kalau kita lihat, saya masih ingat dulu sumber itu masih berupa persawahan, perkebunan tebu dan lain sebagainya. Sekarang bisa kita lihat kondisinya sudah menjadi kawasan perumahan yang cukup padat. Dan di beberapa tempat misalnya di utara Kalianyar, itu dulu masih banyak lahan-lahan terbuka, lahan-lahan yang mungkin lebih sedikit berkontur daripada sisi selatan. Ini tahun 1985. Tapi kalau kita lihat Kota Surakarta tahun 2020 ini, perkembangan area perkotaan Surakarta sudah menjalar ke kabupaten sekitar. Ini area perkotaan, jadi diindikasikan dengan beberapa bangunan maupun fasilitas infrastruktur yang ada di sana. Dan ini sudah menjalar di kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota, yaitu di Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali. Jadi kalau Bapak Ibu semua misalnya punya teman yang datang ke Kota Surakarta, ini dari Colomadu mau masuk ke kota ini kan seolah-olah kalau tidak ada Tugu Mahkota kan kita nggak tahu batas kotanya di mana. Hampir menyatu semua. Juga di sisi selatan misalnya di Solo Baru, ini batasnya juga tidak kelihatan. Dan ini merupakan perkembangan yang memunculkan beberapa tantangan yang harus kita hadapi bersama. Evolusi perkembangan perkotaan Kota Surakarta ini menuntut pengelolaan antar daerah yang mengedepankan inovasi, koordinasi, kerjasama, kesamaan visi pembangunan, dan keterpaduan rencana tata ruang kota. Intinya apa? Bahwa ke depan pengelolaan dan pengembangan Kota Surakarta tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus melibatkan kabupaten sekitar supaya apa? Supaya dalam pembangunan kita bisa saling mendukung demi kemajuan Kota Surakarta dan wilayah sekitarnya. Ini kalau kita lihat wilayah administrasi Kota Surakarta dibandingkan dengan kabupaten sekitar, luas Kota Surakarta sekitar 4.676 hektar dengan kepadatan penduduk tahun 2022 522.940 jiwa, dan ini merupakan jumlah penduduk dengan kepadatan tertinggi di Jawa Tengah. Luasannya tidak begitu besar, tapi penduduknya cukup padat.
Selanjutnya kalau kita lihat dari pengembangan sistem pusat pelayanan dan jaringan pergerakan utama, memang Kota Surakarta ini bisa dikatakan menjadi pusat pergerakan antara penduduk di Pulau Jawa, baik dari barat ke timur, utara dan selatan. Dan kedudukan Kota Surakarta ini diperkuat lagi dengan adanya pembangunan jalan tol yang melintasi kota. Ada hal yang menarik di sini bahwa pembangunan jalan tol ini bukan hanya menempatkan Kota Surakarta pada posisi yang lebih strategis dan terbuka, tapi juga pembangunan jalan tol ini memiliki implikasi positif dan negatif gitu ya. Kalau positifnya kita aksesnya lebih mudah untuk ke antar daerah, tapi negatifnya mungkin posisi Kota Surakarta dibandingkan dengan kabupaten maupun kota sekitar. Kalau dulu kan jelas Kota Surakarta menjadi pusat, kalau sekarang semuanya menjadi strategis dengan adanya tol ini. Apalagi nanti dengan adanya tol Surakarta Jogja ini menempatkan posisi Kota Surakarta yang relatif rentan gitu. Jadi kalau dulu orang cenderung untuk singgah ke kota, sekarang bisa saja orang dari Surabaya langsung ke Jogja tanpa melewati tanpa singgah di Kota Surakarta, itu sangat memungkinkan. Jadi ini merupakan tantangan kita bersama, bagaimana nanti kita tetap menjadikan Kota Surakarta sebagai magnet pergerakan penduduk yang tentunya nanti berakhir pada magnet ekonomi juga untuk pembangunan kota. Jadi Kota Surakarta ini kalau dilihat posisinya memang kalau secara sosial, ekonomi, budaya dengan kabupaten sekitar dalam kawasan andalan Subo, Sukowono Seraten memang cukup strategis gitu ya. Kalau kita lihat dari tata guna tanah dan komposisi ruang Kota Surakarta, ini kota yang cukup padat dengan kawasan terbangun sudah mencapai 89,7% dari luas Kota Surakarta. Dan kalau dibandingkan misalnya dengan Kota Semarang itu masih ada desanya. Kalau di Kota Surakarta sudah tidak ada. Lahan-lahan yang kita kelola untuk pengembangan kota ke depan ini sudah sangat terbatas, dan ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi pemerintah kota maupun masyarakat Kota Surakarta untuk membangun di masa yang akan datang. Kalau kita lihat bahwa jumlah persebaran dan kepadatan penduduk Kota Surakarta memang secara kultural, karena awalnya Kota Surakarta ini berpusat di keraton gitu ya, sebagai pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi dan lain sebagainya itu ada di sisi selatan, yaitu di Kasunanan dan Mangkunegaran. Makanya perkembangan penduduk pada saat ini yang cukup tinggi berada di sisi selatan sesuai dengan historis tersebut, dan yang relatif sedang maupun rendah berada di sisi utara itu ya. Nah, ini terkait dengan isu-isu pengembangan wilayah dan tata ruang di Kota Surakarta. Terkait dengan isu pengembangan wilayah, yang pertama adalah pengembangan kerjasama dengan daerah sekitar di kawasan Subo Sukowono Seraten. Jadi di sini ada pengembangan prasarana dan sarana pemukiman di kawasan perbatasan Kota Surakarta. Kalau kita lihat sekarang, yang berkembang melebihi batas wilayah ini sebagian besar adalah kawasan berupa perumahan. Jadi posisinya berada di wilayah kabupaten sekitar kota, perumahan berkembang tapi tidak diikuti dengan keberadaan fasilitas penunjang. Jadi fasilitas penunjangnya banyak yang memakai di dalam kota, sementara mereka hanya perumahan, fasilitas penunjang di dalam kota. Sebagai contoh misalnya RSUD ataupun fasilitas kesehatan yang lain itu banyak yang memakai di dalam kota, maupun fasilitas perkotaan yang lain. Yang selanjutnya, yang B, yaitu pengembangan kerjasama sektor. Jadi ini
terkait dengan sumber daya air, pertanian, pemakaman, RTH, persampahan dan drainase. Di sini kami sampaikan bahwa Kota Surakarta ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah sistem, terutama sistem sumber daya air maupun drainase, karena ini berhubungan dengan daerah hulu yang berada di atas ataupun sekitar Kota Surakarta. Ini ada dua hal sebenarnya yang terkait dengan sumber daya air ini. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan air baku yang ada di Sungai Bengawan Solo. Ini berhubungan dengan keberadaan Waduk Wonogiri, juga Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari waduk hingga melintasi kota. Ini berhubungan dengan kondisi tersebut. Dan pada saat ini kita mencoba Kota Surakarta bersama dengan kabupaten yang lain didorong oleh pemerintah provinsi untuk pengadaan air baku melalui Sungai Bengawan Solo dalam proyek Wasusokas. Dan ini posisi kita sangat tergantung dengan Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo maupun Karanganyar. Demikian juga dengan sistem drainase, karena kita berada di daerah muara, sementara daerah hulunya ada di Karanganyar, di Sukoharjo, Klaten, dan juga Boyolali. Ini pengelolaan drainase kita juga membutuhkan bantuan dari kabupaten sekitar, terutama terkait dengan konservasi maupun pengendalian daya rusak air. Jadi kalau di daerah hulu tersebut bisa dikendalikan limpasan airnya, ini akan mengurangi beban resiko banjir yang ada di Kota Surakarta. Demikian juga dengan pertanian, RTH dan juga pemakaman. Jadi ada pemakaman yang posisinya berada di Sukoharjo, di makam Dak Sinoloyo itu ya, di Sukoharjo, dan juga pengembangan pariwisata terpadu dengan daerah sekitar, ini yang terakhir. Dan ini mungkin kalau posisi yang pariwisata ini kita belajar dari di Jogja. Kalau di Jogja itu kota Jogja ada dukungan dari Gunung Kidul dan lain sebagainya sebagai tujuan wisata, tapi nanti nginapnya di Kota Jogja. Nah ini kalau Kota Surakarta kita kembangkan seperti itu, misalnya nginapnya di Kota Surakarta, nanti tujuannya ke Tawangmangu maupun ke tempat-tempat wisata lain di daerah sekitar. Ini merupakan hal yang menarik dan menjadi tantangan kawasan Sebo-Suko Wonosraten. Selanjutnya yang kedua adalah pengembangan bagian utara Kota Surakarta. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kepadatan penduduk maupun kepadatan bangunan ini masih terkonsentrasi di sisi selatan. Sementara sisi utara, walaupun memang sebenarnya sudah padat, ini perlu kita kembangkan lagi ataupun kita tingkatkan fasilitas sarana dan prasarana kota yang ada. Ini sudah kita inisiasi pada saat ini dengan adanya proyek Simpang Joglo. Ini merupakan proyek besar yang nanti akan kita harapkan akan mensejahterakan antara Kota Surakarta bagian utara dan bagian selatan. Yang ketiga, ini isu pengembangan wilayah di Kota Surakarta adalah pengembangan strategi interkoneksi kawasan pusat dan subpusat pelayanan serta kabupaten sekitar dalam pengembangan wilayah Kota Surakarta. Jadi nanti kedudukan Kota Surakarta dengan kabupaten sekitar ini kita harus pertegas posisinya. Nanti Kota Surakarta sebagai apa, kabupaten sekitar sebagai apa. Itu secara hubungan antar wilayah seperti itu, sehingga tidak saling bersaing yang sifatnya itu negatif, yang saling mereduksi antara satu dengan yang lain. Tentunya kita harapkan adanya sinergi antara kota dan kabupaten sehingga nanti akan maju bersama-sama. Selanjutnya terkait dengan isu pengembangan wilayah, yang keempat adalah pengembangan dan perwujudan identitas kota yang mendukung Kota Surakarta sebagai budaya dan pariwisata.
Ini merupakan tantangan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengembangkan atau melestarikan identitas kota sebagai kota budaya, tapi juga ikut memajukan pariwisata. Hal-hal apa yang harus kita lakukan terkait dengan isu-isu pengembangan wilayah. Dan yang terakhir terkait dengan isu pengembangan wilayah, yang kelima adalah pengembangan kerjasama antar pemerintah dengan badan usaha di bidang prasarana kota, pemukiman, dan pariwisata. Ini Kota Surakarta sudah memulai, misalnya dengan adanya proyek PSEL, ya. PSEL pengembangan sampah menjadi energi listrik di TPA Putri Cempo. Ya, kita berusaha menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan membuat nilai, ya, tanda kutip membuat nilai sampah yang dibuang sebagai sumber energi terbarukan. Nah, ini kalau proyeknya bisa berjalan, mungkin 5-10 tahun kita akan kehabisan sampah. Tentunya ini kita butuh dukungan dari kabupaten sekitar, butuh kerjasama sehingga mereka membutuhkan pembuangan sampah, kita membutuhkan sampah dan lain sebagainya. Ini sinergi ini kita harapkan menjadi sinergi yang berkelanjutan. Selanjutnya terkait selain isu pengembangan wilayah adalah isu penataan ruang. Penataan ruang ini sifatnya lebih ke internal kota gitu ya, di dalam batas kota. Yang pertama adalah keterbatasan ruang lahan pengembangan. Ini sudah kami sampaikan tadi bahwa lahan-lahan yang hampir semuanya ini sudah terbangun semua. Kita mau mengembangkan misalnya perumahan, pemukiman maupun fasilitas-fasilitas yang lain kita terbatas sekali. Beda dengan kabupaten sekitar, mereka bisa mengembangkan misalnya kawasan industri dan lain sebagainya dengan lebih leluasa, kita tidak bisa. Makanya ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi Kota Surakarta supaya tetap bersaing dengan kabupaten yang memiliki semacam modal lahan yang lebih longgar daripada kita. Selanjutnya yang kedua terkait dengan isu penataan ruang adalah peningkatan kualitas ruang. Jadi kita harapkan penyediaan RTH, ruang terbuka hijau untuk publik ini sekitar 20%, dan memang ini tantangan yang luar biasa bagi kota. Bagaimana kita mengelola RTH yang ada maupun menambah justru, karena kita sangat masih kurang terkait dengan RTH publik 20% tersebut. Tentunya ini butuh kiat-kiat yang inovatif, tapi juga ada koridor-koridor hukum yang harus kita taati. Selanjutnya terkait dengan peningkatan kualitas ruang adalah pengaturan KDB dan ketinggian bangunan. Ini sudah kita lakukan melalui RTRW, RDTRK, RTB dan lain sebagainya, komponen-komponen dalam mengatur KDB dan ketinggian bangunan. Tentunya ini hubungannya dengan tadi ruang terbuka maupun terkait dengan ruang-ruang yang kita harapkan sebenarnya air itu bisa meresap ke tanah sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi memang karena sudah menjadi kawasan perkotaan, ada batasan-batasan, tapi kita tetap berusaha supaya ada ruang-ruang terbuka yang memberi kesempatan kita untuk mengembangkan RTH maupun konservasi air. Juga di sini ada batas kafling minimal, jadi luasannya ini dibatasi peningkat dalam kualitas ruang ini. Karena apa? Kalau tidak kita batasi, ini misalnya seperti kejadian misalnya di tepi-tepi sungai misalnya gitu, kaplingnya kecil-kecil ini akan menjadi embrio munculnya pemukiman kumuh. Ya, ini kita tidak mengharapkan kejadian seperti itu. Jadi kalau kafling tanah itu terlalu kecil, misalnya 12 meter persegi, ini kecenderungan pemukiman kumuh akan muncul gitu ya. Nah, ini harus kita kendalikan juga. Nah, solusi-solusi ini terkait dengan kebutuhan perumahan bagaimana? Nah, ke depan kita harapkan bahwa pengembangan maupun solusi-solusi permasalahan
lahan perumahan kita lakukan dengan cara vertikal gitu ya, sehingga kita bisa menghemat lahan untuk kebutuhan RTH maupun kebutuhan-kebutuhan lain. Yang ketiga, terkait dengan isu penataan ruang adalah pemanfaatan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya. Ini di sempadan sungai, bantaran sungai gitu ya. Kalau di RT RW sebenarnya kawasan pertanian itu sudah tidak ada. Sementara kita di sisi lain dituntut ada unsur ketahanan pangan gitu. Nah, ini caranya bagaimana? Kita mencoba melalui OPD pertanian kemarin misalnya pembuatan urban farming gitu ya. Jadi mengembangkan pertanian kota. Ini pada lahan-lahan yang masih tersisa di kota yang cukup terbatas ini kita manfaatkan. Walaupun usaha-usaha ini memang tidak secara langsung akan apa ya, Kota Surakarta akan menjadi mandiri pangan, tapi paling tidak akan menyadarkan warga terkait dengan lingkungan, dengan kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait dengan isu penataan ruang, yang keempat adalah pelestarian cagar budaya. Jadi kalau Kota Surakarta seperti Bapak Ibu ketahui, ini memiliki peninggalan budaya baik yang sifatnya fisik maupun non fisik gitu ya. Dan ini harus kita lestarikan. Yang kelima, isu penataan ruang, dan ini sudah kita berusaha lakukan bersama-sama, yaitu pengembangan pariwisata. Bagaimana seperti yang kami sampaikan tadi, Kota Surakarta bisa tetap menjadi magnet dalam posisi sekarang ini, dalam posisi yang semua daerah itu menjadi strategis akibat akses yang cukup mudah. Tapi Kota Surakarta tetap menjadi magnet, itu bagaimana caranya? Kita kembangkan pariwisata, kita lestarikan budaya kita, karena memang dua hal ini mungkin yang menjadi nilai lebih dibandingkan kabupaten sekitar kita, dan harus kita tonjolkan, harus kita kembangkan gitu ya. Yang terakhir terkait dengan isu penataan ruang adalah keterpaduan tata ruang dengan daerah sekitar. Ini seperti kami sampaikan tadi, karena Kota Surakarta ini terbatas luasannya, sementara penduduknya atau perkembangan wilayah kotanya sudah melebihi batas administrasinya. Tentunya ini kita dengan kabupaten sekitar, terutama dalam membuat perencanaan, harus padu. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan bersama, untuk masyarakat kita bersama. Ini terkait dengan selanjutnya perubahan arah pengembangan wilayah kota. Jadi kalau tadi kita berbicara banyak mengenai kondisi existing kota dan tantangan serta isu, pada saat sekarang kita mencoba memberikan pemahaman terkait dengan konsep pengembangan Kota Surakarta gitu ya. Jadi kalau dulu pengembangan Kota Surakarta dalam konsep yang lama ini adalah terpusat. Jadi pusat kota masih bertumpu pada kawasan pemukiman lama, jadi koridor Jalan Slamet Riyadi dan sekitarnya. Pergerakan ke pusat kota bertumpu pada koridor jalan utama gitu ya. Jadi pada titik Jalan Slamet Riyadi ini semua kegiatan berkumpul. Semua pergerakan masyarakat sekitar Kota Surakarta akan menyatu dengan pergerakan dalam kota. Nah, sehingga ini menyebabkan beban jalan di kawasan pusat kota menjadi semakin tinggi. Ya, ini nanti dampaknya bukan hanya jalan saja, yang ekonomi, sosial dan lain sebagainya akan bertemu pada satu titik sehingga beban kota akan bertambah. Kalau kondisi ini terus kita biarkan, kita akan kehilangan identitas, kota kita akan sulit untuk berkembang dan kesenjangan wilayah akan semakin tinggi. Tentunya ini harus kita upayakan konsep solusinya, yaitu ya konsep pengembangan Kota Surakarta yang baru. Nah, kalau yang baru ini kawasan pusat pelayanan diarahkan menyebar sehingga perkembangan kota bisa merata sampai ke area pinggiran. Jadi kalau dulu
di Jalan Slamet, koridor di Keraton, di Balai Kota, sekarang sudah kita sebar. Sudah ada inisiasi kegiatan yang kita lakukan. Misalnya di sisi sebelah barat, ini ada kegiatan pembangunan flyover Purwosari. Jadi di situ kita ada inisiasi kegiatan pengembangan sekaligus menyelesaikan masalah macet di sana. Kita ada flyover Purwosari. Untuk sisi utara ini ada pengembangan Nusukan dan kawasan di sekitarnya. Ini juga ada pembangunan Simpang Joglo yang sekarang sedang berjalan. Kita harapkan nanti setelah Simpang Joglo ini terbangun, kawasan tersebut akan berkembang dengan pesat, dengan baik gitu ya. Tidak kalah dengan daerah sekitarnya. Jadi karena aksesnya relatif mudah, masalah kemacetannya terkurangi. Untuk sebelah timur, ini inisiasi kegiatan sekarang misalnya pengembangan Taman Satwa Taru Juruk, juga STP dan lain sebagainya. Jadi ada kegiatan-kegiatan walaupun karakternya berbeda dengan sisi barat dan utara, ini tetap bisa menjadi magnet pergerakan untuk sisi timur kota. Nah, bagaimana untuk sisi selatan? Nah, sisi selatan sebenarnya kita juga sudah melakukan. Selain adanya perbaikan jembatan Mojo, sisi selatan itu masalah peliknya adalah pemukiman kumuh. Ini sudah kita lakukan, ada inisiasi kegiatan yaitu dengan kita mengembangkan atau membangun Semanggi Kampung Harmoni, yaitu penataan kumuh di kawasan Semanggi yang dilakukan beberapa tahap. Sampai sekarang tahap itu masih dilaksanakan dan kita harapkan nanti ini akan merubah kawasan sisi selatan. Ini luar biasa apabila usaha ini kita lakukan dan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, semua sisi kota akan terbangun bersama-sama dengan baik. Nah, terkait dengan visi pembangunan dan tujuan penataan ruang kota, jadi kalau di awal kita melihat isu, kondisi existing, konsepnya seperti apa, lah ini visinya. Visi pembangunan dan tujuan penataan ruang kota Surakarta ini sesuai dengan visi misi wali kota, tujuan penataan RT RW Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2041, yaitu memantapkan peran kota sebagai pusat kegiatan nasional PKN gitu ya, yang produktif, berkelanjutan dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Yang selanjutnya adalah RPJPD Kota Surakarta 2005-2025, yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Sementara sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta 2021-2026, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Tiga hal inilah yang menjadi roh kita membuat kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah. Tentunya ini kita kolaborasikan atau kita tidak melupakan isu-isu penataan ruang dan RDTR Kota Surakarta gitu ya. Sehingga terbentuk tujuan penataan, ini masih draft RDTR Kota Surakarta ini, terwujudnya ruang perkotaan yang bersinergi dengan daerah sekitar, yang mengedepankan pelestarian budaya sebagai pendukung pengembangan ruang kota yang berkualitas dan tangguh, yang berbasis industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Kata kuncinya apa? Pelestarian budaya, sinergi dengan daerah sekitar. Berbasis industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Ini sesuai dengan visi misi wali kota ya. Kota budaya yang berkualitas, modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ini terkait dengan rencana struktur dan pola ruang yang ada di RT RW. Ini sesuai dengan konsep pengembangan wilayah tadi. Kita
tidak hanya mengembangkan di pusat, tapi juga di utara, selatan, timur, dan barat, sehingga perkembangan kota itu bisa merata di semua sisi atau sudut kota gitu. Ini sama pengembangan kawasan strategis ekonomi kota, pengembangan pasar gede, pasar Klewer, Purwosari, Jebres. Nah, ini kawasan Gading ini sudah kami sebutkan tadi pada saat konsep, dan ini detailnya mungkin nanti bisa dipelajari sendiri. Rencana pola ruang di RT/RW dan draft RDTRK Kota Surakarta ini sebenarnya ini masih bahan lama ya, sekarang sudah menjadi RDTR gitu ya. Ini hampir sama. Perubahan antara RT/RW dan RDTRK tidak begitu banyak, cuma skalanya untuk yang RDTRK ini semakin lebih detail, sehingga menjadi panduan kita dalam pembangunan, terutamanya dalam perizinan juga, perizinan pembangunan. Ini rencana pengembangan prasarana dalam RT/RW, dan ini juga ada program prioritas pembangunan Kota Surakarta. Program prioritas ini ada 17 ya, dan sebagian besar ini sudah atau sedang kita laksanakan pada saat ini. Ini luar biasa apabila 17 prioritas ini bisa kita wujudkan. Ini Kota Surakarta tinggal kita sebagai aparatur sipil negara dan juga masyarakat untuk mengembangkan ataupun memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah terbangun. Sebagai contoh ya, yang paling dekat ini saja atau sekarang ini, pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed. Itu kemarin masjid belum selesai atau belum dibuka, itu masyarakat sudah menunggu. Nah, sekarang apa? Masyarakat menjadikan masjid tersebut wisata religi. Tentunya ini ada efek-efek ekonomi, pemberdayaan dan lain sebagainya yang menguntungkan. Tapi juga ada masalah-masalah baru yang harus kita selesaikan. Ini 17 titik prioritas pembangunan Kota Surakarta. Nah, ini kalau kita tempatkan pada 17 titik tersebut pada pola ruang, terlihat sekali bahwa apa yang dilakukan ini memperkuat pola ruang yang sudah ditetapkan di RT/RW. Dan ini apa yang dikerjakan sudah sesuai dengan rencana ruang. Ini akan memperkuat struktur ruang yang ada di Kota Surakarta. Yang harapannya apa? Harapannya fungsi-fungsi kota, ya, sarana prasarana yang sudah terbangun ini bisa mendukung semua aktivitas yang dilakukan masyarakat di Kota Surakarta, sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera baik secara ekonomi, sosial, maupun juga mendukung upaya-upaya kelestarian lingkungan. Nah, ini Kota Surakarta ini butuh program yang sifatnya lintas daerah gitu ya. Di sini kebutuhan program prasarana lintas daerah yang pertama keterpaduan pengembangan sistem pusat pelayanan seperti yang kami jelaskan di awal. Yang kedua jalan lingkar. Nah, ini menarik ini. Kalau dulu jarang kita menyentuh jalan lingkar, tapi sekarang apa? Kita berusaha supaya angkutan-angkutan yang hanya melintasi kota itu tidak harus masuk kota secara langsung. Karena apa? Karena akan membuat beban transportasi yang ada di Kota Surakarta semakin berat. Harapan kita seperti kota-kota lain memiliki semacam outer ring road atau ring road. Jadi yang hanya melintasi ya cukup di pinggir saja, nggak harus masuk ke dalam kota. Cukup di pinggir. Cuma masalahnya karena kita wilayah yang terbatas, ini berada di kabupaten sekitar kita. Sebagai contoh kemarin ada inisiasi pembangunan outer ring road gitu ya di sisi selatan. Ini kita butuh
persetujuan ataupun kerjasama dari kabupaten sekitar supaya ini bisa diwujudkan gitu. Dan ini kalau ini bisa diwujudkan itu akan mengurangi beban transportasi yang ada di dalam kota. Yang ketiga, sistem terminal penumpang dan barang. Ini menarik juga. Jadi kalau dulu ada terminal misalnya Pedaringan. Pedaringan dulu itu posisinya di pinggir kota. Tapi karena ada perkembangan kota, sekarang Pedaringan itu berada di tengah, dekat pusat pendidikan dan lain sebagainya. Tentunya ini butuh evaluasi. Apakah ini tepat untuk sebuah bongkar muat angkutan berat berada di tengah kota? Tentunya ini perlu evaluasi, tapi juga butuh dukungan dengan kabupaten sekitar. Yang keempat, jaringan minyak dan gas bumi ini secara nasional ya, karena memang ini kita bukan penghasil minyak dan gas bumi. Kelima, jaringan pipa gas perkotaan ini mungkin ke depan seperti di luar negeri. Kalau ini harapan yang tapi kita juga harus optimis harapan ini bisa terwujud. Semua sarana prasarana ini bisa terkoneksi melalui jaringan yang sudah tertata. Ini luar biasa kalau ini bisa kita wujudkan. Keenam, jaringan transmisi listrik ini banyak berhubungan dengan PLN dan lain sebagainya yang jaringannya atau pembangkitnya berada bukan di kota Surakarta. Jaringan telekomunikasi, penyediaan air baku yang ke-8 seperti yang kami sampaikan tadi, sistem pengendalian banjir, jaringan air minum regional. Ya, jaringan air minum ini kami jelaskan juga sangat penting ya. Kalau kota Surakarta ini kebutuhan air minumnya ini rencana dari Perumda Air Bersih PDAM itu kawasan kota Surakarta dibagi 3. Yang bagian atas nanti melalui pengadaannya melalui air baku dari Sungai Bengawan Solo melalui proyek Wasusukas tahap pertama. Yang bagian selatan nanti juga air baku dari Sungai Bengawan Solo tahap kedua mungkin. Tapi yang tengah ini kita ambilkan dari sumber air mata air Cokrotulung. Karena kalau hanya Cokrotulung tok tidak siap atau tidak mampu untuk melayani seluruh kota. Lah, pertanyaannya selama ini kan ada air tanah, Pak. Ya, air tanah itu sebenarnya harus kita konservasi, harus kita batasi. Karena apa? Karena ini akan habis. Cadangan air terakhir lah. Jadi kalau CAT di kota Surakarta ini sebenarnya dalam posisi merah gitu ya. Merah dalam arti apa? Dalam arti kita harus membatasi diri. Karena kalau air baku kita ambil dari air tanah semua, yang habis pertama kali itu bukan di kota Surakarta, tapi di bagian atas, bagian hulunya. Mungkin di daerah Merapi, Klaten dan lain sebagainya itu akan habis duluan. Ini informasi dari ESDM yang disampaikan ke kami. Makanya kita harus bersinergi supaya kita bisa konservasi air dan kita lebih banyak memanfaatkan air baku permukaan. Yang ke-9 yang ke-11 sistem persampahan regional. Jadi ini bisa kita kembangkan seperti yang kami sampaikan tadi terkait dengan PSEL. Ini kalau bisa berjalan kita butuh sampah. Tapi tentunya ini butuh kajian bagaimana lalu lintas sampahnya, bagaimana pengelolaannya itu bisa tidak berdampak negatif ke lingkungan dan lain sebagainya. Ini butuh dukungan kita dan bagaimana inovasi-inovasi dari kita. Yang ke-12 sistem air limbah regional itu ya. Regional kalau air limbah ini kalau di kota Surakarta kita punya instalasi pengelolaan air limbah. Ada 3, yaitu yang di Mojosongo yang utara, yang tengah di Pucang Sawit, yang sisi selatan di Semanggi. Kalau utara sekitar 50 liter per detik kapasitasnya, yang tengah 40 liter per detik, dan yang di Semanggi 60 liter per detik. Ini untuk pengelolaan limbah terpusat yang jalur perpipaan. Tapi kita juga punya IPLT Putri Cempo yang punya kapasitas 45 meter kubik per hari. Nah, harapan kita bisa kita kembangkan sampai 200 meter kubik per hari. Ini untuk pelayanan
sedot tinja terjadwal L2 T2. Tapi juga kalau nanti kapasitasnya bisa kita kembangkan, bisa kita lakukan L2 T3. Jadi tidak terjadwal ini biasanya mengcover daerah sekitarnya. Dan yang terakhir terkait dengan kebutuhan program prasarana lintas daerah adalah penyediaan RTH. Ini tantangan yang luar biasa. Demikian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Memang tidak menggambarkan seluruh tantangan yang kita hadapi, tapi paling tidak mewakili apa yang menjadi tantangan pembangunan dan pengembangan wilayah Kota Surakarta. Kami yakin materi ini tidak masih banyak kekurangan. Kami mohon masukan, mohon dukungan sehingga ke depan kita bisa bersama-sama memahami tantangan pembangunan dan pengembangan wilayah Kota Surakarta, dan kita setelah memahami kita bisa berinovasi maupun kita bisa bekerja dengan konsep yang sama, sehingga harapan kita apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat Kota Surakarta. Demikian paparan dari kami. Matur nuwun.